Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Kaifa halukum? Semoga semuanya tetap bersyukur pada Allah, bahagia, ceria, dan sehat walafiat selalu. Teman Mara, Anda bersama acara Cakrawala Islam dari 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari dari Jalan Dipati Ukur, nomor 5 Bandung. Kita bersilaturahim ya teman Mara sekalian dan juga pemirsa Mara TV, kembali bersilaturahmi di udara. Semoga Allah memberkahi kita semuanya, dan bagaimanapun di hari Selasa ini, hari kedua kita beraktivitas di pekan ini, pokoknya aktivitas yang berkaitan dengan tanggung jawab ya. Barangkali Anda beraktivitas di sekolah, ini sedang penilaian akhir semester ya, atau di perguruan tinggi, atau di kantor, di pasar mungkin, di toko mungkin, di lahan pertanian, atau juga Anda aktif di bidang properti, dimanapun. Semoga tetap fresh, tetap semangat ya, dianugerahi kesehatan, kekuatan, dan dinamika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam pengabdian. Silaturahim kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal manan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka. Rabbana la tu'ahidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa min jami'i sakhatik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman Mara dan pemirsa Mara TV, yang akan Teteh sampaikan adalah saat kematian datang ya, atau katakan saja yang disebut intidor. Tatkala seseorang sakitnya itu udah parah ya, hal-hal yang ingin Teh Leni sampaikan adalah berdasarkan hadits riwayat Ahmad. Kita tidak melihat ada makhluk lain, misalnya di ruangan rumah sakit atau di kamar kita, tapi calon ahli kubur itu sudah melihat. Ini Teh Leni ya, ada beberapa kejadian, ini kejadian yang dialami gitu ketika menunggu orang yang sakitnya parah. Dia mengatakan, itu siapa yang berkumpul dekat tangga? Padahal di tangga itu nggak ada siapa-siapa. Ya. Terus juga ketika dulu ayahanda mau meninggal, biasa udah sholat subuh kita kan, ayahanda mengatakan, itu ada tamu yang masuk kayak gitu. Udah nggak ada siapa-siapa kayak gitu ya. Ternyata menurut Rasulullah SAW, ketika orang mau meninggal itu ya, ada malaikat
yang malaikat yang datang itu tergantung amal kita. Kalau Anda amal solehnya bagus, banyak, Anda seorang yang solih atau solihat, malaikat penjemput disebutnya adalah malaikat yang bersinar, ya, putih gitu. Penunggu itu. Ngapain harus ada malaikat penunggu? Karena tugas mencabut nyawa itu hanya satu. Kepada siapa? Kepada malaikat Ijrail. Ingat hadis. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Teman Mara, kata kepala ruangan gitu di sebuah rumah sakit besar di Jakarta itu mengatakan pengalamannya, nggak semua orang yang mau meninggal itu, walaupun dia muslim ya, bisa mengucapkan kalimah thayyibah tersebut. Itu tergantung amal-amalan, sehingga beliau juga katanya menyampaikannya sambil tersendat-sendat, bercucuran air mata. Oke lah, kita suka mengalah ucapan eta mah gampang kayak gitu ya. Tapi dalam saat-saat itu susah. Ini ada informasi ya dari seorang ustadz ketika pengajian di Masjid Istiqomah. Jadi ini dari sebuah riwayat, sebuah hadis ya. Tatkala seorang mau meninggal itu, iblis itu masih menggoda. Calon ahli kubur itu merasa haus banget. Iblis itu datang menyerupai orang yang kita kenal, dekat. Mungkin orang tua kita, mungkin siapa, dia membawa air. Ngegoda gitu. Kenapa? Biar kita tidak mengucapkan kalimah thayyibah itu. Maka lakinu mautakum, talkinan yang mau meninggal di antara kalian itu dengan kalimah thayyibah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kayak gitu. Kalau lidahnya sudah terangkat, berarti dia mengikuti. Tapi ini mah udah repot pisan. Kata ulama, cukup aja kalau udah terlalu panjang, nanti pas dia mengucapkan la ilaha, meninggal. Jadi Allah saja gitu ya. Seperti itu. Ternyata teman Mara ya, kalau kita melihat surat An-Nahl atau surat 16 ayat 32 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yattawaffahumul malaikatu thayyibi yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yang artinya yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, maka yang diwafatkan ya dalam keadaan baik, Leni ulangi, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah kalian ke dalam surga. Itu disebabkan apa yang telah kalian kerjakan. Ya. Jadi seperti itu satu ya. Yang kedua, kita bisa melihat juga firman Allah di dalam surat Fussilat, surat 41 ya,
ayat 30. Di sana Allah berfirman, Innalladzina qalu Rabbunallah. Orang yang berkata, Tuhanku adalah Allah yang mengurus dan mengaturku. Ini teleni lari kepada arti Rob ya. Yang mengasuhku, yang memberikan ketentuan kepadaku adalah Allah. Tsumastaqamu. Kemudian ya, mereka meneguhkan pendirian mereka. Jadi istiqomah atau konsisten. Kalau kata orang Sunda mah tegedag keanginan. Ya. Jadi tegak saja, teguh saja. Pokoknya ya hidup mah diatur, diurus sama Allah. Kayak gitu. Baik aturan urusan yang tersurat dalam Al-Quran, dalam hadis, ataupun langsung kena ke diri kita. Anda menjadi siapa, anak siapa, istri atau suami siapa, ayah atau ibu siapa, di mana Anda tinggal, ya. Anda menjadi bangsa apa berdasarkan etnis atau bagaimana kondisi atau strata sosial Anda, itu aturan Allah. Ya. Nah, kita berpegang teguh kepada itu. Tapi tentu kita berikhtiar, berusaha meningkatkan diri, kualitas diri, ya, kemampuan diri, posisi diri kepada tingkat yang lebih baik. Tsumastaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Maka akan turun kepada mereka malaikat. Alla takhafu. Kecipta enggak sih? Terus terang kalau kita berbicara alam kubur, alam akhirat, itu yang sesuatu yang di luar jangkauan akar pikiran kita. Itu yang disebut alam suprarasio. Sains tidak bisa membuktikan itu. Ya. Ilmu pengetahuan tidak bisa membuktikan itu. Itu hanya dibuktikan dengan keimanan. Apakah karena nggak ada? Oh, bukan nggak ada. Akal nggak bisa menjangkau ke situ. Makanya disebut hal yang suprarasio di situ. Alla takhafu. Takut kita ya. Naon nu bakal kejadian. Emang kita sudah menerima informasi ya berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memang begitu ya teman Mara dan juga pemirsa Mara TV. Kalau kita berbicara tentang alam goib, itu harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau tidak nanti aprak-aprakan. Daya hayal kita ya yang katakan berperan. Nah, kalau akidah kita baik, kita percaya dengan apa yang difirmankan dan apa yang disabdakan. Terus akan turun malaikat. Alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan berduka cita. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah ya dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ngapain takut? Ngapain bimbang? Jangan takut, jangan bimbang ya, karena seperti itulah. Kemudian teman Mara ya juga seperti di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 88 dinyatakan ya, wa in kana minal muqarrabin
Adapun jika dia orang yang didekatkan ya kepada Allah, begitu. Di sana dinyatakan wa amma in kana min ashabil yamin, dan adapun jika dia termasuk golongan kanan. Nah, ini bagi mereka yang mau meninggal, ini mau masuk kemana ya. Tapi kalau dia dekat kepada Allah, sama sekali tidak akan merugi. La khaufun alaihim, itu betul. Kita yang takut, malaikat menggembirakan kita. Malaikat memberikan kabar gembira kepada kita. Sok atuh dibaca ya Al-Qur'annya, dibaca juga terjemahnya seperti begitu. Kemudian teman Mara, seperti Teteh sampaikan tadi, kita bimbing yang mau meninggal sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan kalimah thayyibah. Dan pada saat itu malaikat turun untuk menghibur kita. Seperti itu ya. Nah, proses kesananya juga Anda bisa melihat di dalam hadis. Nah, kemudian di sini diperlihatkan bahwa ya, di dalam kematian orang kafir, saat kematian orang kafir dalam surat Al-Mu'minun, itu ayat 100 ya. Allah menyatakan bahwa hatta idza jaa ahadahumul mautu qala Robbi arji'unni. Demikianlah keadaan orang kafir hingga apabila datang kematian kepada seorang di antara mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Ya. Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu dalam perkataan yang ditetapkannya, yang diucapkannya. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi kalau udah meninggal ya, pengen dikembalikan, mau beramal soleh. Waktu yang diberikan itu cukup lama. Udah meninggal mah gitu, pengen dihidupkan gitu ya, agar atau dia berjanji akan beramal soleh. Nah, kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 22, Allah berfirman, pada hari mereka melihat malaikat, di hari itu tidak ada kabar gembira bagi mereka. Bagi orang-orang yang berdosa, mereka berkata, hijron mahjuro, katanya, ya seperti begitu. Nah, teman Mara dan pemirsa Mara TV, jadi jangan sampai, katanya, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia.
dan bertaut betis kiri dan kanan, ya, seperti begitu. Jadi guys, udah sampai ke situ mah ya, udah nggak ada lagi waktu untuk kembali ke dunia. Itu pada saat-saat ruh itu akan dicabut, gitu. Siapa kita? Siapa Anda? Apakah termasuk mereka yang akan dihibur nanti? Atau termasuk kepada orang, katakan saja, yang sudah terbuka hijab, kita ingin kembali lagi. Kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi di dalam surat Al-Mu'minun, ya, ayat 100, itu karena mereka melihat hijab yang sudah dibuka. Aduh ya Allah, jangan dimatikan aku sekarang. Kembalikan aku ke dunia. Aku akan berbuat amal soleh yang aku tinggalkan. Ya udah gak ada lagi waktunya. Tel ini bukan nakut-nakutin ya. Makanya disebut ayat dan suratnya juga biar dibaca ya, nanti dibuka. Punten kalau tel ini juga cuma baca terjemahnya saja, karena baca huruf hijaiyahnya ini matanya lagi mau direparasi ini. Nah, teman Mara dan pemirsa Mara TV, demikian juga kita melihat hakikat ruh di dalam surat Al-Isra ayat 85 gitu. Ketika mereka wayas'alunaka anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Kul, katakanlah, ya, bahwa ya arruhu min amri rabbik, min amri robbi, bahwa ruh itu adalah termasuk urusan Tuhanku, gitu. Kemudian wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tiadalah kalian diberi pengetahuan melainkan, atau diberi ilmu itu melainkan sedikit saja. Ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, ketika aku berjalan, ya, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di ladang Madinah, dan beliau membawa tongkatnya. Tiba-tiba sekelompok orang Yahudi lewat dan mereka saling berkata, tanyakan kepadanya tentang ruh. Sebagian berkata, jangan, katanya, ya. Jangan tanyakan kepadanya. Jangan sampai ia memerintahkan sesuatu yang yang tidak kita inginkan. Sebagian bertanya, kami akan menanyakannya. Kemudian mereka bertanya, wahai Abu Qasim, apakah ruh itu? Kemudian beliau berdiam, dan aku katakan, ia sedang mendapatkan wahyu. Kemudian aku berdiri, dan setelah selesai mendapatkan wahyu, beliau bersabda, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, yang tadi Teleni bacakan ya ayatnya. Ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi ila qalila, dan tidak diturunkan ilmu itu kepada kalian kecuali hanya sedikit saja, gitu.